Tangis palsu Syauqi di pemakaman, ternyata dalang racuni ibu dan dua saudaranya. Tangis Abdullah Syauqi Jamaluddin 22 tahun di pemakaman ibu dan dua saudaranya hanya sandiwara. Belakangan terungkap bahwa dialah yang meracuni ketiganya hingga meninggal. Sebelumnya publik digegerkan dengan satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anak ditemukan meninggal di sebuah rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 21/2026 lalu. Kondisi mulut jenazah mengeluarkan busa yang karena keracunan. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap Syauqi membunuh ketiga korban menggunakan racun tikus yang dicampurkan ke teh. Tersangka berada di TKP sebagai alibi dan melukai tubuhnya menggunakan kembang api. Ia bahkan berpura-pura menangis saat pemakaman ibu serta dua saudaranya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ongkoseno Grandiarso Sukahar, menjelaskan Syauqi sempat dibawa ke rumah sakit karena ditemukan dalam kondisi kritis. Penyidik menemukan titik terang setelah tak menemukan racun pada tubuh Syauqi. Kemudian lanjut, kita juga lakukan observasi kejiwaan terhadap pelaku ini. Nah, disinilah kita menemukan bahwa adanya rasa jengkel dan dendam terhadap ibu pelaku karena pelaku sering dimarahi oleh ibunya atau korban, ucapnya. Dikutip dari YouTube Kompas TV. Kasus pembunuhan telah direncanakan dengan membeli racun tikus di warung pada Rabu 31 Desember 2025. Tersangka merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Korban meninggal yakni ibu bernama Siti Solihah, 50 tahun, serta anak pertama dan bungsu, Afiah Al-Adilah Jamaluddin, 27 tahun, Adnan Al-Jabrar Jamaluddin, 13 tahun. Motifnya karena tersangka ini jengkel dengan ibunya karena sering dimarahin, karena pelaku ini sering tidak pulang atau sering pulang ke rumah larut malam, kata dia. Termasuk juga dia beberapa kali cekcok dengan kakak atau adiknya tersebut hanya karena hal-hal sepele seperti berebut bermain HP, semacam itu. Lanjutnya, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frendris mengatakan pembunuhan dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, tersangka membuat korban pingsan dengan rebusan kapur barus. Setelah korban lemas, tersangka memasukkan racun tikus yang dicampur teh ke mulut para korban. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang pelaku sudah merencanakan. Dan ini semua hasil dari BAP, berita acara pemeriksaan tersangka, dan tersangka sudah mengakui, tandasnya. Akibat perbuatannya, Syauqi Bapan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berat, dan atau pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsidiar pasal 458 KUHP.